Saya ucapkan selamat datang kepada ketiga dosen penguji kita pada malam hari ini, yaitu Ibu Yudi Ariani, Bapak Nana Arisona, dan Bapak Lano Sumarno. Juga seluruh tamu undangan, media partner, dan para hadirin sekalian di Gedung Teater Arena, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Sesaat lagi kita akan segera menyaksikan repertoar pertama dari kategori mata kuliah totalitas pentas yang akan berlangsung dari mulai hari ini 8 Januari 2013 hingga 16 Januari 2013 mendatang. Pada tahun ini tema dari totalitas pentas adalah tradisi. Dan sesaat lagi kita akan segera menyaksikan sebuah keindahan budaya dari suku Minahasa. Sebelum pementasan dimulai, saya ingin mengingatkan kepada Anda semuanya peraturan-peraturan yang pastinya sudah Anda ketahui untuk ditaati, yaitu dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruangan, juga dilarang menggunakan lampu flash atau blitz selama pertunjukan berlangsung. Sebuah lakon drama tentang politik kekuasaan yang terjadi di zaman Minahasa Purba. Hadirin sekalian, sebuah naskah drama karya Erik M.F. Dajo dengan sutradara Indah Kristi Manembu. Inilah Lela. Selamat menyaksikan. Yang
melewati batas dan harus diselesaikan secara adil. Aku tidak mengerti mengapa Lela harus disiksa dan direndam dalam seperti. Kakak menyaksikan kejadian itu dan menemukan Lela disiksa. Di sana kujumpai juga Paindon tua turut menyaksikan peristiwa itu. Lalu aku bertanya padanya, apa alasan Mahawetik menyiksa Lela sedemikian beratnya? Paindon tua hanya menjawab, karena Lela telah menghasut rakyat untuk memberontak. Mungkinkah dia terlibat? Entahlah. Yang pasti hal ini harus segera diselesaikan dan diselidiki secepatnya. Kalau begitu kita tunggu kedatangan Mahaweti. Sebab dia harus hadir dalam upacara Masako. Itu dia datang. Kalian makanan. Wajahmu tampak risau. Adakah sesuatu yang merisaukanmu, makanan? Begitulah. Kegusaranku menganga depan pemandangan yang terpampang di matamu. Angin apa gerangan yang membawa negeri ini ke dalam lembah kerisauan? Oh, mungkin angin barat, Walian. Berperisekan di barat itu. Tepat sekali, Walian. Itu pula yang membuatmu menantangnya seorang diri. Sekedar untuk berjaga-jaga dari serangan yang tak terduga, Walian. Kenapa aku tidak diberitahu? Inilah saatnya akan kuberitahu kepadamu, makanan. Rupanya kau senang bermain di bawah gantang. Bukan begitu, tapi menurutku tindakan yang tepat adalah tindakan yang selamat. Kalau terlambat, kita bisa terjebak. Tidaklah pantas kalau ketakutanmu kau sulap menjadi ketakutan kita bersama, Mahaweti. Walian, semua posko telah tersedia. Tinggal menunggu kesediaan dari Walian. Perkara ini aku tunda. Karena tidak mungkin upacara Masambo kita lewatkan begitu saja. Lalu, bagaimana dengan Lela? Ya, Aku khawatir akan keadaannya. aku mengerti Tonaas. Di mana Lela sekarang? Dia berada di Sepet Selat Utara. Warane, lepaskan Lela. Baik, Walian. Tunggu dulu. Biarkan aku saja, Walian. Biarkan Warane saja. Aku menghendaki agar kau Tonaas dan para tetua yang lain mengikuti upacara Masambo. Setelah upacara Masambo selesai, kita laksanakan pengadilan adil untuk mengadili Lela. Warane, bawa Lela kemari. Baik, Walian. Walian. Taruh di sana.
Serangan apa yang membawa bala kemari? Royo! Tuhan kami senantiasa seperti matahari yang selalu menunjuki sinarnya. Begitu pula engkau, sedangkan tanah disinarinya. Betapa lagi pikiran kami, oh rakyat. Berilah kami bukti dan tanda. Dengan angin yang bergerak punya mata, dengan tanah yang terpijak punya rasa, dengan siapa yang hendak menghindar dari dosa. Royo! Oh demi engkung, demi dewa, demi para opo, persekutuan telah memberi waktu dan hormat untuk persekutuan yang jernih. Hindarilah perselisihan yang mengalir menjadi keping-keping sisa air. Ayo! Tentangan tak mungkin dewa, karena Allah semakin nyata. Bergerak, mengukir noda demi noda. Telah, tapi telah. Royo! Kalau kau hendak berperang, kuatkanlah kemudimu Daud. Pegang kuat kemudi itu. Jangan sampai kau tiba di malam. Royo!
bukan tempat untuk saling mengungkit. Kalian punya budi, punya pendidikan. Untuk apa mendustai diri? Hanya mereka yang tidak punya budi yang adalah berdosa pada dirinya sendiri. Sabang hukum bene Nariae yo kino gamberu owe Ambene ni wailan Kinape ni wailan Kinape ni wailan Karia Puntawa Ambene, koyang beru. Mudah-mudahan ini adalah sebuah petunjuk yang baik bagi kita semua untuk mengusir bala dari negeri kita. Mahaweti, meminta kau bersama-sama dengan Lela mengikuti upacara adat. Tapi apa salahku, Wali? Jangan kau tanyakan kepadaku. Tanyakan dirimu sendiri. Alasan Wali adalah jelas. Aku wali yang tertua di negeri ini. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dan engkau tentu tahu kemampuanku. Baik, Wali. Walia, Menak sudah dibawa kemari, Walia. Bawa ke sini. Baik, Walia. Mari. Kita laksanakan pengadilan adat. Maju, Jo. Maju, Jo. Sekarang kita sudah diperhadapkan. Aku minta kalian bersikap kesatria dan jujur. Segala sesuatunya hendaklah sebuah kebenaran. Atas restu Opo Walian Wangko, Tuhan yang Maha Besar, pengadilan ini saya nyatakan
dimulai. Sebelum pengadilan dimulai, aku minta tali yang melilit tubuh Lela dilepaskan. Tapi Walian. Lepaskan. Silakan Lela. Paidon tua, silakan. Kau boleh berbicara. Wali, mengenai Lela, akulah yang lebih tahu. Jadi alangkah baiknya bila Walian menjadikan aku sebagai pembicara bersama. Benar Walian. Bagaimana itu Wali? Usulmu aku tahu. Silakan Paidon tua. Baik Walian. Saudara-saudara, saya Paidon tua dari golongan Maka Teluk itu. Kami sependapat bahwasanya Lela benar-benar seorang pengkhianat dan penghasut yang harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Benar Walian. Pertemuan-pertemuan yang selama ini mereka lakukan itu sangat jelas membahayakan kita. Mereka tidak hanya melancarkan suatu pembangkangan, bahkan mereka sudah merencanakan suatu pemberontakan terhadap kaum Makarwasila. Walian Makalawo tahu kenapa sampai mereka ini memberontak, yaitu karena rasa dengkinya terhadap kaum Makarwasila. Mereka iri dan dapat kekuasaan. Kalau kaum Makarwasila boleh berkuasa, kenapa kaum Pasawan Teluk tidak? Inilah yang sengaja dibuat-buat sehingga melahirkan seorang tokoh sekaligus pemimpin semacam Lela ini. Bukti-bukti itu juga lawan yang membuat Teterusan menangkap Lela. Teterusan, bukankah begitu? Ya, seperti itulah Walian. Dia adalah pemberontak. Bagaimana? Hadirin semua sudah mendengar bukan? Tuduhan yang diberikan kepada Lela, si penghasut dan pengkhianat. Aku menolak disebut sebagai seorang penghasut dan pengkhianat, Walian. Walian Mahawet, Teterusan dan Paidon tua terlalu mengada-ngada. Semua tuduhan yang ditujukan padaku tidaklah benar. Semua itu bohong. Aku bukan seorang pengkhianat. Saat ini aku ingin bicara atas nama Tunas. Dan aku ingin tidak ada yang memotong. Sungguh menyenangkan mendengarkan obrolan Paidon tua. Kita seolah-olah dinotis untuk percaya dan menuduh Lela sebagai pengkhianat. Aku tak menyangka kalau Paidon tua dapat meramu kisah dengan penuh kepalsuan. Terusan, Ya, apakah dengan cerita tadi cukup memberi alasan untuk menangkap Lela? aku hanya menjalankan perintah. Siapa yang memerintah? Walian Mahawet. Apakah Mahawet itu juga menyaksikan perbuatan? Tentu saja. Sama beberapa barang yang diselundupkan ke sana. Jika itu menyaksikannya, Tonas, aku pikir perintah yang diberikan oleh Walian Mahawet
ketemu aturan-aturan adat itu. Ya. Apa perlu itu dibeberkan di sini? Kenapa tidak? Tona, aku pikir semua yang ada di sini sudah memahaminya. Tidak perlu itu. Terjadi hal seperti ini. Tona, aku belum menemukan adanya aturan-aturan yang dilanggar. Oh, Benar, itu benar. Alela, yang ku minta jawab pertanyaan. Sekali lagi, ayo telah jawab pertanyaan. Tonas, sebagai hadirin dalam sidang adat ini seharusnya kau bersifat bijaksana. Janganlah kau terbawa nafsu. Pakailah tata kramamu. Jangan kau memaksa kepada orang yang tidak berbeda. Aku tidak memaksa. Aku hanya ingin dia berbicara sesuai kebenaran. Ya, baiklah. Tapi alangkah baiknya itu, Tona, pada saat kita menyelesaikan setiap perkara itu, kita bermusyawarah dan bermufakat. Kau paham? Kau kenapa tidak kau lakukan? Apa yang kau lakukan adalah sesuatu yang benar. Dasar kau tiri! Aku himbau agar kita dapat bersikap bijaksana. Jangan berharap pahlawan di sini. Aku khawatir dengan keadaan. Ucapan walian terlalu berlebihan. Iya. Tidak ada yang boleh berbicara selama kaum Makarwa Sial sedang berbicara. Tapi aku punya hak bicara di sini. Sekali lagi diam. Tolong diingat Wali. Jangan cabut aku. Kau memang bodoh. Bicaralah, Konda. Masalah ini bukan hanya persoalan kaum Makarwasio, tapi persoalan seluruh rakyat Malaysia. Ya, Tuhan. Ini masalah manusia yang hak hidupnya sudah diinjak-injak. Di mana ketidakadilan mulai digelarkan di negeri tercinta ini. Sia-sia maksa walian untuk menjaga. Sebab suaraku akan terus menggelegar. Serupa lahar yang terus bergerak di puncak saputan. Serupa gemuruh yang terus menggelegar di langit lokon. Walian Mataram, izinkanlah nenekku untuk bicara sekarang, Walian. Bukankah dia berhak untuk membela diri? Lela, bicaralah. Tidak, Lela, tidak. Lela, tidak usah bicara. Tidak usah, Lela. Tidak, Bunda. Kasihan ibu, Lela. Tidak. Tidak ini. Aku tidak ingin membela diri. Karena aku yakin bahwa apa yang kami lakukan adalah kebenaran. Di dalamnya mencerminkan kekerdilan segelintir manusia. Amat bernafsu untuk berkuasa dengan cara menyingkirkan orang lain. Aku bangga karena dengan tantangan ini kami dapat memperoleh semangat lagi. Karena begitulah seharusnya. Karena perjuangan ini belum selesai, masih akan terus berlanjut. Aku protes walian. Sepertinya Lelat ini tidak lagi berbicara untuk diri. Ya, aku memang tidak berhak untuk membela diriku. Karena membela diri sama saja dengan menilai diri sendiri. Biarlah nanti kebenaran yang akan membela diri. Membela perjuangan kami. Tapi ini bukan tempat untuk berkhotbah Lelat.
Tapi ini adalah tempat untuk mengutarakan pikiran tentang perlakuan Walian Mahawetik dan kelompoknya terhadap kaum Pasioan Teluk. Kau memang kepala, pembangkang. Kau kira siapa? Mahaweti, ku minta kau bersikap kesatria. Tak pantas seorang tetua bersikap seperti itu. Berikanlah dia kesempatan. Aku mengerti, Walian. Aku mengerti. Yang aku protes adalah caranya. Sudahlah Mahaweti. Kau tidak usah mengganggu pengadilan ini. Aku sendiri belum melihat kalau Lela telah melanggar peraturan-peraturan pengadilan ini. Benar sekali. Teruskan Lela. Aku tidak ingin mendikte pengadilan ini, Wali. Tapi ingin aku sarankan agar sidang dapat memutuskan perkara ini dengan kebenaran. Tidak akan ada asal bila tidak ada yang membuat api. Itu apa? Itu apa? Apakah kau kira dengan kata-katamu itu bisa menutupi semua kesalahanmu? Hah? Tapi aku berbicara atas dasar kenyataan yang benar-benar kami alami. Bagaimana tindakan Walian Mahawetik terhadap rakyat? Luasnya perbudakan, pemerasan, bahkan akhir-akhir ini disertai dengan perlakuan yang menyakitkan. Seperti pemukulan, penyiksaan, dan juga pengusaha yang tak benar. Ternyata dari mereka diam. Dan beberapa di antara dihukum tanpa ada proses pengadilan sebelumnya. Itu benar, Wali. Banyak dari mereka tidak berani mengungkapkan penderitaan ini, Wali. Karena mereka semua sudah diam. Jelaskan apa yang kita lihat. Bahwa Walian Mahawetik telah merusak Kanarami yang sudah jadi pedoman kita. Salah satu contohnya dapat kita lihat dengan jelas sekarang. Diseret oleh 3 orang yang dari rumah. Kemudian aku dibawa ke rumah oleh Mahawetik. Kami melihat sendiri, Wali. Karena aku dipukul, dicabukin dan keesokan harinya. Keesokan harinya aku dibuang dalam rawa. Dengan keadaan badan terikat. Aku sangat merasa tersiksa dan sakit hati, Walian. Tidak dapat dibayangkan bagaimana tindakan seorang ketua negeri terhadap rakyatnya, terhadap diriku. Sekarang aku baru tahu. Aku baru tahu apa semuanya. Mahaweti, Lela, tidak usah kau bicara, Lela. Tidak usah. Walian, bebaskan Lela, Walian. Rohana, kembali ke tempatmu. Ini pengadilan adat. Pengadilan macam apa ini? Kalau memang Macam apa ini? Walian tidak adil. Yang mana ya? Walian tidak adil. Kembali ke tempatmu. Bawa dia pergi ya. Tidak, Lela. Tidak usah. Mahaweti, hargailah pengadilan ini. Sekali lagi ku ingatkan, jangan main hakim sendiri. Teruskan Lela. Terima kasih Walian Makalau. Terus terang saja, Wali. Kejadian ini telah membuka mata seluruh rakyat Malaysia.
Kami tidak ingin memberontak, Walian. Tidak. Kami hanya ingin agar Kanaramen dapat ditegakkan kembali. Kita saja pada kami selama ini. Ngomong kosong itu. Tegakkan Kanaramen, Walian. Aku punya satu pertanyaan. Apakah dalam setiap pertemuanmu tidak pernah dibahas mengenai pemberontak, termasuk derajat? Tentang derajat itu benar. Tentang pemberontakan itu sama sekali tidak pernah. Walian, kau dengar sendiri. Dengan berbagai alasan yang coba dia buat, dia mencoba lari dari tuduhan. Tapi sebagian dari tuduhanku sudah dia benarkan. Ini adalah sebuah bukti, Walian. Hei, kau, Ella. Katanya ini kau adalah pimpinan dari pemberontakan. Ya, seharusnya kau bisa bersifat bijaksana dan kesatria. Janganlah kau bersifat kerdil seperti itu. Walian, aku curiga. Jangan-jangan tujuan dari perkumpulan mereka selama ini adalah untuk memberantas kekuasaan dari kaum Makarwasia. Justru karena tindakan Walian Bahawa tidak terlalu kasar, maka muncullah pertemuan-pertemuan itu. Apa maksudmu? Walian Bahawa, cobalah Walian berlaku baik dan jujur. Kalau Walian bisa jadi panutan bagi masyarakat. Tidak berlaku baik. Aku sebagai walian senantiasa sadar dan aku merasa tidak ada kedekatan bersama mereka. Baiklah. Izinkan aku bertanya. Tanya semua. Bagaimana dengan kasus Latoya? Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa ia dipukul, dicambuk, bahkan ada kejadian menyusah? Ya, Lakoyan membangkang. Dia menghina kaumku. Jangan percaya. Penghinaan seperti apa maksud Walian? Ada kata-kata dari mulutnya yang menurutku itu sudah menghina kaum biasa. Walian Bahawa, kau terlalu mengada-ngada. Lalu ada satu kasus lagi, Walian, yang menimpa 3 orang pembunuh. Hanya karena mereka tidak menjelaskan hasil tuduhannya secara penuh kepada Walian, mereka terpaksa dihukum tanpa ada proses pengadilan sebelumnya. Kau tahu? Aku menghukum mereka karena barang yang mereka berikan itu adalah barang curian. Yang punya melaporkan kepadaku. Ya, dalam hal tertentu pelapor itu dilindungi oleh hukum. Ya, seperti itu. Hadirin yang terhormat, sekarang sudah jelas di mata kita bahwa Walian Bahawa adalah orang yang ringan tangan dan suka main hakim sendiri. Beberapa kasus yang didalaminya, Pak, sudah merupakan bukti yang cukup kuat bagi persidangan ini untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebelum termasuk dengan kasus Ekon, hanya karena seorang umpeti menurut dia terpaksa ditangkap dan dipukuli tengah lapangan. Itu belum termasuk juga. Lela, bukan kau yang berhak untuk menyimpulkan dalam sidang ini. Tapi Lela berhak menyampaikan pikiran-pikirannya, Utara. Kau persetan dengan kalian semua. Kalian memang pengkhianat. Walian mengerti. Dengarlah Walian. Asalkan saja Walian bisa mengerti. Pikiran kami tidak sampai sejauh itu, Walian. Kami tidak mau disebut sebagai pemberontak.
membelokkan mereka dengan berbagai alasan yang mereka buat. Mereka selalu coba lari dari keduaan keluarga. Aku tegaskan kembali. Tapi semua sudah menjadi fakta bahwa mereka itu bersalah, Walia. Ayolah, Walia. Apa masih bingung? Apa kalian tidak setuju dengan adanya derajat? Sangat tidak setuju. Tidak. Maksud kami Walia, hendaknya setiap keputusan mengandung keinginan rakyat Walia. Iya, Walia. Jadi selama ini tidak mencerminkan keinginan rakyat? Iya. Sama sekali tidak. Ya, benar sekali Walia. Ini dapat dirasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di satu pihak, kaum Makaruas Riau boleh saja hidup berlebihan. Tapi di pihak kami, kaum Pasir Tenang, terus hidup dalam kekurangan. Ini karena sistem monopoli. Kaum di atas semakin berkuasa, sementara kami, Pasir Tenang, terus tertindas dan tertekan Walia. Walia, dengarkan aku, Walia. Itu tidak benar, Walia. Aku merasa kita boleh dirongrong oleh mereka. Tidak Walia. Apa maksudmu, Awete? Nah, dengan alasan-alasan palsu itu, mereka mencoba merongrong kewibawaan kita. Kewibawaan kaum Makaruas, Walia. Tidak benar Walia. Salah. Kau sebagai ketua adat, Awete, aku melihat kau sangat yakin dan bernafsu bahwa Lela dengan kaum Pasyawatel telah memberontak. Tapi aku melihat kegelisahan pada dirimu. karena fakta-fakta membuktikan bahwa mereka ini bersalah, Walia. Aku yang tertua di sini. Aku berhak yang menentukan mana yang salah dan mana yang benar dalam kasus Lela. Bukan kau. Aku curiga jangan-jangan otak dari semua peristiwa yang terjadi sehingga Lela dengan kaumnya memberontak adalah kaum Awete. Tidak, Walia. Itu yang sebenarnya. Awete, jaga sikap. Ini pengadilan ada. Seharusnya kau memberikan contoh yang baik. Oleh Makhluk, sepertinya semuanya sudah jelas. Iya. Oh, Walia, tempones se mengaleng-aleng, turunan belalang karondoran. Setelah mendengar kesaksian-kesaksian dan juga bukti-bukti, aku memutuskan bahwa Lela tidak terbukti bersalah. Ku minta kau untuk
bahwa Walian Mahaweti, keterusan dan Paidon tua terbukti bersalah. Atas tindakan mereka melakukan perbudakan, perampasan harta benda, penyiksaan, dan mengadili lelang tanpa proses pengadilan yang sah. Ini jelas-jelas melanggar isi kanaramen. Maka mereka akan dihukum sesuai isi kanaramen yang berlaku di tanah Malsung ini. Bawa mereka, Terima kasih Walia Tua. Sukacita Walia. janganlah berterima kasih kepadaku. Opo Walianlah yang telah memberi petunjuk kepadaku bahwa kebenaran harus ditegakkan di negeri kita. Semoga ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Oh, Paklat Tuhan! Oh, Paklat Lawiran! Ya, dan demikianlah pementasan pada malam hari ini. Sebelum kami lanjutkan lagi untuk dan inilah para pemainnya. Banyu Bening sebagai Lela, Intan Mon sebagai Walian Makalalo, Christoph sebagai Walian Mahaweti, Husni sebagai Tona Askopen, Wahyu sebagai Teterusan, Sakti sebagai Paidon Tua,
Krisna sebagai Konda, Waroa sebagai Laumanen, dan dari jajaran para walane ada Kuncu, Aldi, Zain, Rocky, dan Firman. Koreografer kita pada malam hari ini, Emma, para penari, Vicky, Osi, Kiki, Kan, Lima, Rumcan, Nanda, Iin, Krisna, Iyung, Emma, Sela, Oa, dan Megi. Para pemusik kita pada malam hari ini, Ongki, Wawan, Fahri, Wendy, Hatta, dan Surya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Keproduksian, Staff Manager Medi Saputra, pimpinan produksi Megi Megol. Kostum dan properti Dita Doremi dan Hakim Indra Perdana. Make up karakter dan efek ada Gembul dan Ipung Capung. Body painting oleh Kuku Pal, setting oleh Dani Brain, lighting oleh Eko Sulkan, dokumentasi oleh Fitra Rey, Dili 13, Ican dan Reza. Kru panggung kita pada malam hari ini, Fendi, Haris, Kuntubi, Holis, Daus AS, Upul, Lindia, Rere, dan seluruh keluarga besar jurusan teater isi Jogja. Dan pementasan pada malam hari ini juga terlaksana atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, yaitu Kampus ISI Yogyakarta, HMJ Teater, Afifa, Teater Nawaitu 09, Tetris 10, Teater Barata, Teater Atlas, dan tentunya oleh Rich Theater. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi.